tali-tali yang kecil digabung jadi satu, itu menjadi satu tali tambang. Jadi arti ehad atau keunikan sifat Allah di dalam iman Kristen itu adalah satu kesatuan. Tuhannya Kristen itu satu kesatuan. Ya, bukan satu unit seperti pemahaman kawan-kawan Muslim. Sehat itu diawali dengan pikiran. Percuma kita olahraga, percuma kita juga ibadah banyak, tapi kalau pikiran kita koslet, itu yang aku selalu tekankan. Betul. Nah, jadi begini, Dek. Apa mungkin saya menuhankan botol minuman, sementara saya yang membuat botol minuman, betul nggak? Ya kan? Apa mungkin saya menuhankan manusia, sementara manusia itu diciptakan oleh Tuhan? Tuhan, buatlah Yesus menciptakan manusia. Yesus menciptakan saya. Buatlah saya Bunda Maria. Saya melahirkan pencipta saya. Terus pencipta saya mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa saya. Ini di mana? Bangkit dari kubur, baca 52. 52-nya? Ya. Dan kuburan-kuburan 51 Dek, 51. 51. 51 52. Dan lihatlah. Dari situ, Kak? Ya. Dan lihat tabir-tabir bait suci itu, benar. Tabir-tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Ya kan? Bukit-bukit batu terbelah, kuburan-kuburan terbuka. Ya, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Meninggal bentar Kak. Yang telah meninggal bangkit. Berarti banyak dong. Dan sesudah yang tawa dulu kan. Aku jadi teringat film zombie loh. Iya, aku selesai dulu. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sebentar. Nah, Kak, yang aku garis bawah ini nih. Dan banyak orang kudus, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Betul, lebih dari satu dong, Kak? Teman-teman, perdebatan antara seorang pemuda Kristen versus mualaf Nora Aritonang membahas tentang kebangkitan. Ternyata yang bangkit bukan hanya Yesus, melainkan banyak orang, seperti yang tertulis di dalam Matius 27 nomor 51 dan 52. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Lah, kaulah dulu Dek. Banyak orang kudus loh. Sebelum Yesus datang, berapa banyak orang-orang atau manusia-manusia, nabi rasul yang diutus oleh Allah. Harus pakai kopi nih kayak teman. Banyak orang kudus. Sekarang saya tanya, orang kudus itu mana? Bait suci yang terbelah dua dari atas sampai bawah itu ada nggak sejarawan mencatatkan? Ini gini loh Dek. Kalau ini betul, ini adalah suatu keajaiban dunia loh Dek. Terjadinya kebangkitan massal. Betul nggak? Jadi yang bangkit pada waktu itu bukan Yesus saja. Bukan Yesus saja. Kenapa yang bangkit-bangkit itu juga tidak dituhankan? Karena dia dibangkitkan. Banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Mana orangnya? Masuk ke dalam kota kudus dan banyak orang melihatnya. Berarti banyak saksi. Tapi boleh juga nih Kak Nora, ini menjadi pertanyaan aku buat pendeta aku kan. Ini kan versi pendeta ya, seperti apa jawabannya? Ya. Boleh menjadi pertanyaan. Gereja mana kok Dek? HKBP, aku kan gereja ini. Oh, kalau HKBP pertanyaannya unak pola dia hai hoi dan dia tuh si hoi katanya. Imani saja. Tengok ini mau nih. Dang songo niho ulang jogal paling. Cobalah. Banyak orang yang saleh yang telah meninggal bangkit, banyak.
Kecuali dia bilang 2, 3, nggak apa-apa lah. Ada nggak sejarawan itu yang bisa membuktikan? Kalau yang fenomena yang terjadi di dunia, air laut, 2 air laut yang tidak bertemu, terus ada api di dasar laut, betul tidak? Bahkan NASA dari Amerika Serikat saja itu membuktikan bahwa memang pernah terjadi fenomena bulan itu terbelah. Sudah terbukti. Nah, sekarang ada nggak sejarawan yang bisa membuktikan? 1, tabir bait suci terbelah 2, batu-batu terbelah 2. Terus kedua, coba kau bayangkan, tabir bait suci terbelah 2 loh, karena terjadi gempa bumi. Harusnya itu menjadi apa? Kisah sejarah yang sangat hebat itu pada waktu zaman Yesus. Begini loh, Bang Jojo. Sejarah tentang Yesus yang paling wow peninggalannya itu apa? Yang paling wow. Iya. Bentar, aku ngetes dulu Kak, udah 5% nih, bentar. Ya, oke. Kenapa kalian, woi? Kenapa Kak, Nora? Apa peninggalan Yesus yang menjadikan orang itu terpana terpukau? Tongkatnya Nabi Musa ada, jubahnya Nabi Musa, mereka terpukau. Berarti apa? Kalau aku kan memang diajarkan dari itu kan tentang mujizat dia Kak, mujizat dia. Nah. Dan mungkin dia, kalau aku sih simpelnya dia King of the King. Kalau dalam aku pengiran aku sekarang ya, aku ngomong sekarang ya, seperti itulah Kak. Kalau kakak, pertanyaan kakak. Cuman aku kan ya terus terang lagi, balik lagi aku masih proses mengkaji Kak Nora. Kalau di proses mengkaji, karena kan ya namanya kadang-kadang kan agama itu kan juga genetik, keturunan kan Kak. Kita juga harus tahu mana sih sebenarnya Tuhan yang sebenarnya itu siapa gitu loh. Ya. Kan gitu. Ya memang agama itu begini. Makanya di Islam itu berakal dulu, baru beriman deh. Kalau kamu menggunakan iman duluan, bagaimana orang gila itu? Iya kan? Bagaimana orang gila tuh? Kau tanyalah, apa keimanannya sama orang gila? Dia nggak tahu, deh. Dia nggak tahu. Tapi coba kalau sama orang waras, mau nggak kau menuhankan botol minuman? Pasti dia bilang, ini botol minuman kan saya yang bikin. Apa jatuhan dia? Nora, tapi pernah lo, kebetulan aku kan psikolog. Aku pernah lo ngajak ngomong orang gila. Katakan kita jangan mau didikte oleh perspektif Muslim yang adalah tauhid ketat, ya. Maksudnya tauhid ketat itu adalah la ilaha illallah, tiada ilah atau tiada Tuhan selain Allah. Cuman hanya satu saja, satu secara numerik atau tauhid. Nah, orang Kristen seringkali didikte oleh orang-orang atau pemahaman Muslim tentang tauhid ini. Dan kita kemudian mengatakan Tuhan kita tuh cuman satu numerik seperti perspektif tauhid atau perspektif Muslim, which is salah banget. Kalau kita lihat bahwa di dalam Ulangan 6 ayat 4 misalnya ada sebuah keunikan sifat Allah yang Esa atau Allah yang Esa, ya. Ulangan 6 ayat 4, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kata yang dipakai adalah kata Ehad, ya. Ehad atau satu di situ itu berasal dari kata Ibrani yang judulnya Ehad, which is Ehad ini sendiri artinya adalah seperti tali simpul atau tali itu, teman-teman perhatikan ilustrasi di depan. Tali ini disimpulkan menjadi satu. Jadi ini adalah gabungan dari tali-tali yang kecil digabung jadi satu, itu menjadi satu tali tambang. Jadi arti Ehad atau keunikan sifat Allah di dalam iman Kristen itu adalah satu kesatuan. Tuhannya Kristen itu satu kesatuan, ya, bukan satu unit seperti pemahaman kawan-kawan Muslim. Pendeta Andre Tunggal berupaya memelintir makna satu dalam konsep keesaan Tuhan dengan mengatakan bahwa umat Islam telah mendikte umat Kristen agar mengakui Esa atau Ehad atau Ahad atau satu-satunya. Ia pun mencoba melakukan cocokmologi bahwa satu di situ bukan berarti satu unit, melainkan satu kesatuan. Padahal jika kita kembali kepada kitab Bible yang dia pegang, sangat jelas di dalam Yohanes 17 nomor 3 tertulis, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalimat satu-satunya berarti tidak ada yang lain, tidak ada duanya, apalagi tiganya. Artinya Tuhan yang benar itu hanya Allah,
sedangkan Yesus sendiri diakui sebagai utusan Allah, bukan bagian dari 3 dalam 1 seperti doktrin yang sering dipaksakan agar masuk akal, tetapi realitanya memperkosa akal sehat. Pendeta Andre Tunggal tampaknya sedang berusaha jadi ahli kamus dadakan dengan mendefinisikan kata satu-satunya seenak tafsirnya. Katanya umat Islam mendikte agar Kristen mengakui Tuhan itu Esa, padahal di dalam Bibelnya sendiri sudah tegas bilang di dalam Yohanes 17 nomor 3 bahwa Tuhan yang benar itu hanya satu-satunya, yaitu Allah, dan Yesus Kristus hanyalah utusan Allah. Kalau sudah satu-satunya, masihkah mau diartikan sebagai satu kesatuan? Maka mungkin Andre Tunggal juga akan bilang satu-satunya istri artinya boleh punya 2 atau 3 istri. Memang cocok logi itu gampang, tetapi menipu logika sendiri itu adalah sebuah kebodohan. Itu bukan gila sebenarnya. Dia stres. Iya, sebenarnya dia baik karena mungkin situasi keluarganya dikeluarin, nggak punya apa-apa lagi. Dia kan? Kakak percaya nggak kan, Nora? Baru sejam baru bisa ngomong loh. Dari tadi nggak mau ngomong, harus sabar banget kak. Akhirnya nggak ngomong sih. Akhirnya dia nangis, cowok dia nangis. Nah itu saya bilang deh. Kita tanya orang gila, apa kau siapa Tuhanmu? Nggak akan dijawab itu, nggak akan tahu dia. Nah kalau dikatakan beriman dulu baru berakar, bagaimana orang gila? Karena orang gila itu tidak tahu keimanannya. Ya kan kalau dari aspek teologi kan itu kan aspeknya kan banyak macam kak. Nah terus kita ngomong kalau teolog, kalau kamu menerima begini nggak berakal dulu baru beriman. Iya. Nah kalau kamu mengatakan keimanan dulu, menyembah botol kecap pun nggak masalah. Karena gini kak, karena gini, memang aku terapkan juga sama klienku juga. Sehat itu diawali dengan pikiran. Percuma kita olahraga, percuma kita juga ibadah banyak, tapi kalau pikiran kita koslet, itu yang aku selalu tekankan. Betul. Nah jadi begini deh. Apa mungkin saya menuhankan botol minuman sementara saya yang membuat botol minuman, betul nggak? Ya kan? Apa mungkin saya menuhankan manusia sementara manusia itu diciptakan oleh Tuhan? Tuhan buatlah Yesus menciptakan manusia. Yesus menciptakan saya. Buatlah saya Bunda Maria. Saya melahirkan pencipta saya. Terus pencipta saya mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa saya. Ini di mana? Tapi benar loh kan dari awal tadi kalau kita balik lagi ke Matius 27 yang 51 sampai 53 tadi itu terutama yang tadi ya dari tadi yang bait suci mengenai yang ada orang kudus yang meninggal bangkit dan kebangkitan yang meninggal bangkit, banyak orang kudus maksudnya. Iya. Banyak orang kudus yang meninggal setelah bangkit. Iya, makanya tadi aku mau baca loh, kok aku ulang-ulang ya. Maksudnya gimana ya? Itu yang masuk ke kampung kan Bun ya? Yang masuk ke kampung ya? Iya, ke kota kudus juga, ke Yerusalem. Dan banyak orang melihatnya loh. Berarti banyak saksi yang melihatnya. Ada nggak fenomena itu yang bisa membuktikan secara akurat deh bahwa memang terjadi seperti itu? Berarti ada yang ditutupin kan Nora?